adalah kemuliaan-kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat dan nabi-nabi sebelumnya. Kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Ada dua bait lagi dalam ayat dalam yang dibacakan tadi, kita tangkap. Salamat alaihi asjar, haqabatuhu ahjar, anna bi'id'in anina azizin kami. Ada yang sudah biasa baca yang apa betul kata ini. Pohon-pohon dari salam kepada Rasulullah SAW. Batu-batu waktu Rasulullah lewat menyapa kepada Rasulullah SAW. Bahkan pohon kurma sangat sedih dan merindukan kehadiran Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW. Masih kecil di waktu SD kita dapat pelajaran bahwa kita manusia binatang itu dalam makhluk hidup. Sementara gunung, batu-batu, kayu, pohon, pasir tanah itu adalah benda mati. Dan kita dapatkan pelajaran itu dari SD. Tapi setelah kita besar kita buka Al-Quran, kita dapatkan lain lagi. Tusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di langit dan seisi bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung bertasbih. Walakinnakum la tafqahu tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengetahui dan tidak memahami tasbih mereka. Itulah disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman Abdiga dalam kata-kata yang saya sebutkan tadi. Ada cerita singkat begini. Di Masjid Nabawi, waktu Islam baru masuk, Rasulullah SAW sampaikan kepada jamaah, kepada sahabat dalam Masjid Nabawi yang bekas sekarang ini. Pada waktu ada satu pohon yang ada di dalamnya. Belum ada mimbar seperti ini. Kalau Rasulullah SAW waktu berkhutbah atau berislam, beliau bersandar di pohon yang tadi karena tidak ada mimbar. Pada suatu ketika, ada seorang sahabat menawari kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya membangun mimbar agar supaya Rasulullah bisa berkhutbah di atas mimbar? Apa kata Rasulullah? Insyi'at. Kalau anda mau, anda bangun silakan. Dia bikin mimbar yang akan jauh dari pohon kurma yang tadi Rasulullah biasa berkhutbah. Rasulullah berkhutbah atau berceramah seperti ini dari bersandar di pohon kurma. Ada seorang sahabat yang tawarkan bagaimana kalau bikin mimbar selatan. Dia bikin mimbar yang agak jauh sedikit dari pohon kurma. Jadi mimbar pada Jumat berikutnya Rasulullah SAW langsung berpindah pakai mimbar yang baru, tidak lagi berkhutbah dengan bersandar di pohon kurma. Begitu Rasulullah SAW sudah naik di atas mimbar, para sahabat-sahabat sebagai jamaah Jumat mendengar ada suara-suara rintihan, suara rintihan sedih. Ada yang dengar suara anak yang dayung yang merintih karena ketinggalan ibunya. Ada yang mendengar, para sahabat yang dengar seperti suara anak bayi yang merindukan ibunya. Sementara Rasulullah SAW sudah berada di atas mimbar. Lalu para sahabat bertanya, dari mana sumber suara itu? Begitu dicari tahu, ternyata sumber suara itu adalah datang dari pohon kurma. Suara yang sedih, menangis, bersedih. Ternyata pohon kurma bersedih. Mendengar itu Rasulullah SAW turun dari mimbar, lalu memeluk pohon kurma yang lain. Begitu Rasulullah SAW belum terhentilah tangisannya. Dengar lagi suara. Berapa kata Rasulullah SAW? Jika sekiranya aku tidak memeluk pohon kurma ini, dia akan menangis terus sampai hari kiamat nanti. Rasulullah SAW. Ada dua, kenapa menyebabkan si pohon kurma ini menangis? Karena Rasulullah SAW setelah Adam dibangun, Rasulullah tidak lagi bersandar pohon kurma. Dia merasakan, dia sudah tidak rasakan lagi kehangatan pada Rasulullah SAW waktu bersandar. Dia tidak mencium lagi hawa-hawa
pohon kurma bersih ke arah kanan. Setelah Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru, pohon kurma sudah tidak lagi mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Pohon kurma rindu akan ayat-ayat yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, kalau kita baca kisah itu, kita ada evaluasi. Jangan-jangan pohon kurma dalam lanjutan dia yang dibaca tadi. Batu-batu ini yang mengatakan Rasulullah SAW sebentar tertawa tanpa paham karena gembira berada di tangan Rasulullah SAW. Kalau kita membaca ini beda yang dibacakan tadi, betul-betul kita hayati perasaan orang seperti ini. Jangan-jangan pohon kurma di batu ini soalnya dari kita. Pohon kurma dari batu batu merindukan ayat-ayat Al-Quran. Sementara kita berwajib dengan ayat Al-Quran kita kesenangan. Sementara pohon kurma yang biasa dipakai Rasulullah SAW sangat merindukan ayat-ayat Al-Quran. Itulah kelebihan keutamaan Rasulullah SAW, dan ini yang diberikan kepada kita umat ini, pada umatnya. Karena kelebihan seperti inilah kelebihan Rasulullah SAW dan kemuliaan umatnya ini, umat kita ini. Ini Allah sudah berikan informasi kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelum datang Nabi Muhammad SAW, ratus tahun sebelumnya, kelahiran Nabi Muhammad SAW dan semua kemuliaannya sudah diketahui oleh Nabi Allah Adam, Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala ceritakan begini. Idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rusulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Kata Isa kepada Bani Israel, Isa ini kan bukan yang kita bawa Injil, kita Injil. Tapi apa kata Isa? Wahai Bani Israel, saya ini adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Tetapi saya percaya kitab saya sebelum saya, yaitu kitab Taurat. Di mana di dalam Taurat menyebutkan bahwa ya'ti min ba'di ismu Ahmad, bahwa nanti datang sesudah saya seorang rasul yang namanya Ahmad. Nama panggilan kesayangan dari nama Muhammad SAW. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW lahirnya 100 tahun. Setelah Nabi Isa AS meninggal, baru Nabi Muhammad SAW. Itu juga jarak antara Nabi Musa AS dengan Nabi Muhammad. Jauh ratus tahun. Tetapi kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW dan umatnya kita ini, itu sudah diketahui oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka tahu bahwa Muhammad SAW dan punya umat yang begitu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan satu kali bersalawat kepada nabi mereka, Allah limpahkan mereka 10 derajat. Umat Muhammad SAW beribadah dalam satu malam Lailatul Qadar. Allah limpahkan 4 gandakan sama dengan beribadah selama 80 tahun, sama dengan 1 bulan. Itu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya, yang Allah tidak pernah berikan kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, Nabi Musa sendiri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah izinkan dia untuk menjadi umat Muhammad. Bukan hanya Nabi Musa alaihissalam. Dalam sejarah manusia ada 13 orang nabi. Berapa jumlah nabi? Mulai dari Nabi Adam sampai hari ini sampai Nabi Muhammad SAW, jumlah nabi yang diutus oleh Allah itu sebanyak 124.000. Dari 124.000 Allah pilih 25 orang menjadi rasul yang kita ketahui. Kemudian Allah angkat lagi 5 orang di antara mereka menjadi ulul azmi. Jadi Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW mereka sudah tahu bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang Allah tidak berikan kepada mereka. Oleh karena itu Nabi Musa termasuk dengan ada 13 orang nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
kiranya kami jadikan sebagai umat Muhammad SAW. Karena Allah lipat gandakan semua ibadah-ibadahnya. Itu tinggal seorang Nabi. Kita orang ini bukan Nabi. Orang tidak pernah berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan kita orang Muhammad. Maka seharusnya kita berbangga, kita bersyukur bahwa kita secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan kita di atas dunia sudah langsung menjadi umat Muhammad SAW. Nabi-nabi yang dulu Nabi itu meminta supaya jadi umat Muhammad. Kita tidak pernah minta. Oleh karena itu sangat berbanggalah kita, berbahagialah kita. Kedatangan Rasulullah SAW merupakan nikmat yang besar. Jangankan itu berselawat, rasa tergembira saja. Kita pernah baca surat Al-Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Di mana tempatnya Abu Lahab? Allah sebutkan dia adalah ahli neraka. Dalam neraka. Di dalam neraka. Seorang paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Thalib. Hamzah bin Abdul Thalib, paman Rasulullah SAW, pernah bermimpi. Padahal Abu Lahab sudah meninggal jauh sebelumnya. Dia mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Lalu paman Rasulullah SAW tanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Di mana engkau sekarang? Apa kata Abu Lahab? Sudah dipastikan karena Allah sudah tentukan saya berada dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi hukuman saya. Setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi, mendapat grasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Kenapa setiap hari Senin? Abu Lahab ini mempunyai pada waktu seorang budak. Dia tahu bahwa Siti Aminah istri Rasulullah SAW dalam keadaan hamil. Sementara suami daripada Aminah namanya Abdullah, paman pamannya Muhammad SAW sudah meninggal. Aminah sedang hamil. Dan dia tahu bahwa akan melahirkan anak Abu Lahab. Pada suatu ketika budaknya ini sesuai dengan Islami memberitahu keadaan tuannya Abu Lahab yang masih hidup. Wahai Tuhan, Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki. Abu Lahab sudah tahu, karena laki-laki sebelumnya itu sudah tahu akan lahir seorang rasul. Dan tanda-tanda kerasulan itu ada pada Aminah yang akan melahirkan bayi. Begitu lahir pada hari Senin, Abu Lahab lalu panggil budaknya. Aku bergembira dengan kelahiran Muhammad SAW. Sebagai tanda kegembiraan saya berdekakan engkau, bebas engkau dalam menjadi budak. Karena apa? Karena kegembiraan saya. Itulah sehingga setiap hari Senin Abu Lahab mendapat grasi. Sementara ada yang mengatakan setiap hari Senin diangkat jauhkan dari neraka. Karena apa? Dia bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak bergembira? Seorang sosok Muhammad SAW seperti itu. Dia pada waktu itu Abu Lahab. Tapi setelah besar, Abu Lahab mulai menentang dengan wajah berbeda. Pada dasarnya Abu Lahab itu tidak pernah membenci Rasulullah SAW. Awalnya begitu lahir dia cinta, saya kepada Rasulullah SAW. Dengar, dia pada surat At-Taubah, surat Al-Lahab, bagaimana bunyinya? Tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abi Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu ma kasab. Tidak ada gunanya sama sekali harta yang terkumpulkan. Saya selama Rasulullah akan dicempatkan dia di dalam neraka. Wa ba'du hammal al-qalam. Apa ini? Istrinya yang selalu dipakai di bawah kain lampu itu dipakai makan. Jadi kecelakaan dari hati-hati yang kita punya istri. Oleh karena
Abu Lahab pada prinsipnya dari awalnya dia berdoa membenci Rasulullah SAW. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tapi istrinya ini yang membawa kayu batu. Aku yang kayu batu selalu membakar-bakar Rasulullah untuk membenci Rasulullah SAW. Ada dua pengertian. Hammalatal hatab benar-benar dia membawa kayu bakar. Jadi setiap pada Rasulullah SAW dibakar di dalam Ka'bah, dia membawa kayu bakar betul-betul. Lalu dia perintahkan kepada suaminya Abu Lahab untuk melemparkan kayu bakar kepada Rasulullah SAW. Pada satu ketika Rasulullah bersama-sama dengan sahabat di dalam Ka'bah. Dulu seperti ini, kita memberikan fatwa, memberikan ajaran kepada sahabat. Abu Lahab datang dengan membawa kayu masuk di dalam masjid, membawa kayu bakar yang akan dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Begitu dia masuk dalam kerumunan seperti ini, Abu Lahab tanya, "Aina Muhammad?" Padahal Nabi Muhammad SAW di Quran, Allah sudah menutup hijabnya sehingga dia tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Aina Muhammad? Tanya orang pulang. Sampai 3 kali kata sahabat tidak pernah takut sahabat. Sudah tahu kejahatannya Abu Lahab. Aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Ma'adri, kami tidak tahu. Ma'adri. Sampai 3 kali berulang-ulang bertanya, kalau Lahab, ini tinggalkan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau ada di depannya, engkau ada di depan kita. Kenapa engkau bertanya?" Kata Rasulullah, "Allah sudah menutup mukanya, matanya, sehingga tidak bisa melihat banyak hal yang benar sebenarnya." Kejahatan, hamal apa? Yang kedua, maksudnya dia membawa kayu bakar, artinya dia selalu membakar emosi suaminya, sehingga selalu benci kepada Rasulullah SAW. Jadi biasanya itu laki-laki sebenarnya tidak ada masalah. Suami istrinya ini yang sering membakar-bakar sehingga menjadi contohnya seperti membakar-bakar ke dalam laki-laki adalah bila di tempat dan tutup dia. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kecelakaan Abu Lahab itu karena istrinya yang selalu membakar. Tetapi pada akhirnya, karena dia pada dasarnya cinta kepada Rasulullah SAW, setiap hari Senin, hari kelahiran Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ini tanggal 13 Rabiul Awal. Tanggal 13 itu suka Rasulullah SAW setiap bulan 13, 14, 15 itu Rasulullah sunnahkan untuk berpuasa. Jadi Rasulullah berpuasa biasanya pada hari Senin dan hari Kamis, puasa sunnah. Ditanya, "Hai Rasulullah, kenapa engkau puasa sunnah tersebut hari Senin?" Yang Nabi jawab, "Karena pada hari Senin adalah hari kelahiranku." Kenapa sehingga aku berpuasa pada hari Kamis? Pada setiap hari Kamis itulah hari di mana malaikat melaporkan amal-amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la uhibbu an asuma inda fa'an a'mali. Aku ingin berpuasa waktu amalku dianggap lapor kepada Allah. Sehingga begitu mereka lapor, mereka tanya, "Hamba sementara kenapa?" Sementara berpuasa. Ini adalah tuntunan kita untuk kita tuntunan dari Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa pada hari Senin, orang yang berpuasa pada hari Kamis, itulah hari yang baik. Di waktu kita berpuasa, sementara malaikat naik kepada Allah. Sebelum Allah menerima catatannya, Allah tanya dulu, bagaimana hambamu yang kau tinggalkan? Hari Kamis. Malaikat lapor, dia sementara berpuasa. Rasulullah katakan, "Aku ingin setiap malaikat naik aku dalam keadaan beribadah." Tapi jangan sampai begitu malaikat naik lapor, orang sementara ada di meja minum. Sementara malaikat naik lapor, sementara orang ada bercerita orang berjahat. Malaikat lapor. Ini dia punya catatan, tapi dia sementara cerita orang berjahat. Maka hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari yang baik untuk kita. Disunahkan lagi ayamul bid, 3 hari dalam pertengahan bulan. Tanggal 13 yang hari ini puasanya bagus, tanggal 13, 14 dan 15. Itu Rasulullah SAW. Belum nih, Pak.
Oh, sudah. Ada? Baik, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kebetulan yang sudah menjadi umat Muhammad SAW ini adalah umat yang paling berbahagia. Karena kita tidak pernah minta kepada Allah langsung lahirkan kita dalam kondisi Islam. Dan luar biasa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Muhammad SAW dan umatnya ini. Kemudian dan kelebihan yang Allah tidak pernah berikan kepada umat sebelumnya. Oleh karena itu para nabi sebelumnya termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam mohon kepada Allah agar mereka bisa menjadi umat Muhammad SAW.